Asnawi Mangkualam dan Yes. Timnas Indonesia berhasil memetik 3 poin pertama usai mengalahkan Vietnam 1-0 pada laga kedua penyisihan grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Kemenangan ini membuat Shin Tae-yong menghapus kutukan tak pernah menang melawan The Golden Stars. Indonesia tampil cukup rapi sepanjang babak pertama berlangsung. Meskipun kalah dalam penguasaan bola, namun skuad Garuda mampu mengintimidasi pertahanan Vietnam. Tercatat, 9 tendangan tercipta. 4 diantaranya berhasil merepotkan kiper Vietnam. Setelah beberapa kali mengancam, Indonesia akhirnya mendapatkan peluang emas setelah TB Nguyen menjatuhkan Rafael Struijk di kotak penalti. Wasit yang menyaksikan itu langsung menunjuk titik putih. Asnawi Mangkualam, yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna di menit 42. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga interval pertama usai. Di babak kedua Indonesia lebih banyak tertekan. Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk melakukan pergantian pemain. 4 pemain ditarik keluar, yakni Egy Maulana Fikri, Struijk, Asnawi dan Jordi Amat cedera digantikan Adam Alis, Hoki Caraka, Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Meski begitu, tak banyak perubahan terjadi. Indonesia tetap berada di bawah tekanan Vietnam. Tembok pertahanan skuad Garuda yang dikawal Sandy Walsh DKK beberapa kali ditembus pemain lawan. Beruntung, hingga peluit panjang dibunyikan skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia tak berubah. Kemenangan ini membuat Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan nilai 3 poin. Di pertandingan lainnya, Irak meraih kemenangan penting saat melawan Jepang di lanjutan Piala Asia 2023. Singa Mesopotamia mengandaskan Samurai Biru 2-1. Laga Irak vs Jepang dalam lanjutan grup D Piala Asia 2023 berlangsung di Education City Stadium, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 malam WIB. Jepang mendominasi sejak selepas sepak bola, tapi Irak tampil disiplin dan memanfaatkan kesempatannya dengan baik. Irak sudah memimpin pada menit kelima, berawal dari kesalahan umpan Jepang di area tengah. Bola dialirkan Irak ke Ali Jassim Elaibi di kiri, lalu diteruskan dengan umpan silang. Kiper Jepang Zion Suzuki coba memotong umpan tersebut tapi gagal, justru mengarahkan bola ke Aimen Hussein. Aimen leluasa menyundul bola ke dalam gawang. Jepang kesulitan menciptakan peluang. Tembakan Wataru Endo dan Takuma Asano belum menemui sasaran. Irak menggandakan keunggulan pada masa injury time babak pertama. Ahmed Al-Hajjaj lolos di kiri dan mengirim umpan silang yang disambar Hussein dengan sundulan. Jepang mendominasi babak pertama, tapi tak mampu mencatatkan satupun shot on goal. Sebaliknya Irak berhasil menemukan celah dan memanfaatkannya untuk unggul 2 gol saat turun minum. Jepang meningkatkan intensitas serangannya di babak kedua. Sundulan Ko Itakura masih mudah diamankan kiper Irak. Irak nyaris bikin gol ketiga pada menit ke-68, lewat sebuah bola panjang ke depan. Mohanad Ali menerima bola dan melepaskan sepakan voli yang cuma bergulir tipis ke kiri gawang. Peluang bagus Jepang hadir pada menit ke-84. Takumi Minamino mengirim umpan silang terukur dari kanan ke tiang jauh. Daizen Maeda dalam posisi bebas, namun sundulannya melenceng. Upaya Jepang membuahkan hasil pada menit ke-93. Umpan sepak pojok Reo Hatate tak diantisipasi dengan baik oleh kiper, membuat Wataru Endo leluasa menanduknya ke gawang kosong. Tak ada lagi perubahan skor di sisa waktu, Irak menang 2-1. Dengan hasil ini, Irak hampir dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan 6 poin dari 2 laga pertama.
Mereka kini memimpin grup D, disusul Jepang dengan 3 poin dan Indonesia 3 poin.